Terlihat sebuah ambulan masuk ke dalam taman. Ayah anak kecil itu berlari menuju ambulan. Wanita bertopeng kelinci berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya berubah tajam saat melihat anak kecil itu. Ia mengenali wajah mungil yang dulu memberikan sebuah lukisan sederhana kepadanya. Lukisan yang hingga kini menyimpan makna mendalam di hatinya. Di sisi lain, di sebuah tempat yang tersembunyi, Gi-hun tengah merancang rencana berbahaya bersama timnya, yang terdiri dari mantan anggota marinir pasukan khusus. Mereka memutuskan untuk memasang alat pelacak di salah satu gigi Gi-hun. Sebuah perangkat kecil namun sangat penting yang nantinya dapat digunakan untuk melacak keberadaannya dimanapun ia berada. Semua langkah dirancang dengan hati-hati karena taruhannya adalah nyawa. Di rumah sakit, sang ayah mendapatkan kabar yang menghancurkan dari dokter. Biaya pengobatan untuk anak kecilnya sangat besar, bahkan melampaui batas kemampuannya. Di saat yang sama, wanita bertopeng kelinci muncul tanpa suara di kamar rawat anak itu. Ia berdiri di sudut ruangan, memperhatikan tubuh kecil yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Setelah beberapa saat hening, ia melangkah maju dan dengan perlahan meletakkan topi anak kecil itu di sampingnya, seolah memberikan harapan di tengah keputusasaan. Waktu terus berjalan dan Gi-hun bersama timnya mulai mempersiapkan operasi penyergapan. Target mereka adalah anggota frontman yang akan ditemui di sebuah klub malam eksklusif, tempat di mana Gi-hun telah membuat perjanjian sebelumnya. Saat mereka tiba di lokasi, Junho disuruh menunggu di luar karena wajahnya sudah dikenal oleh musuh. Tidak butuh waktu lama sebelum Junho melihat beberapa anggota frontman memasuki klub, ia langsung bergerak mengejar mereka dengan penuh kewaspadaan. Di dalam klub, Gi-hun dibawa masuk ke sebuah mobil misterius, mobil yang segera membangkitkan ingatannya tentang saat pertama kali ia diculik untuk ikut serta dalam permainan Squid Game. Sementara itu, Junho terus memantau pergerakan mereka melalui GPS pelacak. Namun ketika tim Gi-hun mencoba mengejar mobil tersebut, mereka mendapati mobil mereka diserang oleh tembakan dari penembak jitu yang bersembunyi di tempat strategis. Serangan itu berhasil menghentikan upaya mereka untuk melanjutkan pengejaran. Di dalam mobil, Gi-hun berbicara dengan frontman melalui sebuah speaker berbentuk babi yang diletakkan di depan kursinya. Suara dingin frontman menggema di ruangan kecil itu, membahas masa lalu kelam Gi-hun serta tekadnya yang kuat untuk menghentikan permainan mematikan itu. Namun, setiap argumen yang diajukan Gi-hun langsung ditolak dengan dingin oleh frontman. Dalam keputusasaan, Gi-hun membuat keputusan drastis. Ia menawarkan dirinya untuk kembali menjadi peserta permainan Squid Game. Tanpa berpikir panjang, frontman menerima tawaran tersebut. Tidak lama kemudian, asap putih yang mematikan disemprotkan ke dalam mobil, membuat Gi-hun kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Sementara itu, di sebuah tempat terpencil, wanita bertopeng kelinci menatap api unggun yang berkobar di tengah malam yang dingin. Ia telah membuat keputusan besar untuk terlibat lebih jauh dalam permainan Squid Game. Sebelum beranjak, ia meraih lukisan pemberian anak kecil tersebut dan membakarnya hingga hangus. Api yang menari-nari di hadapannya sepertinya merefleksikan konflik batin yang ia pendam selama ini. Namun ada sebuah rahasia besar yang baru terungkap. Wanita bertopeng kelinci itu ternyata bukanlah peserta permainan Squid Game seperti yang terlihat. Plot twistnya, ia adalah salah satu anggota frontman, seseorang yang memiliki peran penting di balik layar permainan tersebut. Apa sebenarnya tugas wanita bertopeng kelinci dalam permainan ini? Dan bagaimana ia akan memengaruhi nasib Gi-hun dan para pemain lainnya? Semua jawaban akan terungkap di episode